Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali merasa kurang dan ingin terus melakukan sesuatu. Bahkan tergesa-gesa bahwa di sana akan ada yang bisa membuat kita tenang, membuat kita lebih baik, lebih bahagia. Dan kita terus-menerus berusaha menjadi lebih baik, lebih bahagia. Mengapa seperti itu? Kadang-kadang justru ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih bahagia, di sana nanti akan ada sesuatu yang lebih memberi harapan dan sebagainya, justru seringkali lupa untuk menikmati apa yang sudah diberikan, apa yang sudah ada di tangan. Bahkan tidak melihat anugerah yang terus-menerus dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita terus terarah pada sesuatu yang ada di sana. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Itu terus yang dikejar. Padahal setelah ini apa itu ya tidak tahu karena masih belum terwujud. Mengapa hal itu terjadi? Sebetulnya karena kita mau mengenali diri, siapa diri kita yang sebenarnya. Dan ketika kita berusaha untuk mewujudkan diri sendiri, mengenali diri dan mewujudkannya, kita merasa kurang terus. Dan itu bisa dimengerti, karena memang apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita pikirkan, tidak akan mampu mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Pertama, karena kita ini roh. Kita ini cinta. Bagaimana kita bisa mengenali roh itu? Bagaimana kita bisa mengenali cinta itu? Cinta itu tidak ada batasnya. Kalau terbatas bukan cinta. Roh itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan roh. Padahal pikiran kita terbatas. Bagaimana yang terbatas mau mengenal yang tak terbatas? Ya ora iso. Karena itu terus-menerus mencari. Maka sebetulnya yang paling utama adalah sadar bahwa kita ini adalah roh. Sadar bahwa kita ini adalah kasih. Dan kasih itu sedang mewujudkan diri. Maka tidak ada habisnya. Tidak mungkin kasih itu tergambarkan, terwujud sampai total. Maka tidak perlu. Karena itu yang paling penting adalah sadar bahwa saya adalah roh, saya adalah kasih, dan mewujudkan roh itu, kasih itu. Dalam perwujudannya yang nampak dalam peristiwa demi peristiwa. Tidak mungkin juga perwujudannya itu total mengungkapkan siapa roh, siapa cinta itu. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Dan karena itu kita adalah kasih juga. Seperti pokok anggur dan rantingnya, sama-sama pohon anggur, yang satu pokok, yang satu ranting. Maka yang paling penting adalah menghasilkan buah. Bukan kemudian menemukan diri sejernih, sejelas mungkin. Ora iso. Nggak bisa. Yang penting justru mengungkapkan kasih itu dalam setiap peristiwa, dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan. Hiduplah dalam roh. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, pengharapan, pengampunan, kedamaian. Wujudkan itu semua. Itu pun tidak bisa mewujudkan siapa diri kita yang sebenarnya. Karena kembali lagi kita adalah roh. Kita adalah kasih itu sendiri yang tanpa batas. Karena itu lakukanlah semuanya dalam kasih. Digerakkan oleh kasih, mengungkapkan kasih, dan bersukacita, bersyukur karena kasih. Nah, maka yang terjadi kemudian adalah kasih itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kapan selesainya? Nggak ada selesainya. Terus menerus.
Apakah kemudian kita merasa cukup? Cukup dan tidak cukup. Cukup karena sudah bisa mengungkapkan siapa diri kita yang adalah kasih. Tidak cukup karena kasih itu tidak bisa diwujudkan dalam sesuatu yang terbatas. Entah itu dalam sebuah peristiwa, entah itu dalam diri seseorang. Dan karena itu kita merasa kurang terus, dalam arti kurang bisa menjadi perwujudan sepenuhnya dari kasih itu sendiri. Dan memang tidak bisa. Karena kasih itu tak terbatas, ungkapannya terbatas. Tetapi justru karena itu, kita bisa mengungkapkan kasih yang tak terbatas itu terus-menerus tanpa habis dalam setiap peristiwa, dalam setiap perjumpaan. Dan karena itu setiap hari kita bisa mencintai, mengungkapkan kasih itu terus-menerus. Dan karena itu dalam doa syukur agung dikatakan bahwa kita memohon kepada Allah supaya bisa menyempurnakan cinta kasih. Yang menikah itu adalah proses penyempurnaan cinta. Yang jadi biarawan-biarawati menyempurnakan cinta. Yang menjadi imam menyempurnakan cinta. Karena seluruh hidup isinya hanya satu, menyempurnakan cinta kasih. Kapan sempurnanya? Tidak akan pernah sepenuhnya sempurna. Kesempurnaannya ada dalam ungkapan yang terus-menerus tidak ada habisnya itu. Karena memang kasih tak terbatas. Kasih yang terbatas bukan kasih. Kasih yang bersyarat bukan kasih. Maka yang paling utama adalah mengasihi. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia tinggal di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. Dan mengasihi itu tidak ada selesainya. Disitulah kesempurnaan kasih. Yaitu terus-menerus bisa diungkapkan, bisa diwujudkan dalam setiap peristiwa, setiap perjumpaan, setiap relasi. Dan kepada siapa saja. Karena itu kemudian yang ada dalam diri kita adalah mengungkapkan kasih itu setiap saat, setiap hari dengan penuh rasa syukur. Dan itu berarti tidak lagi perlu mencari, karena sudah ada, tinggal diungkapkan. Maka seluruh hidup kita kemudian menjadi ungkapan cinta kasih. Pada waktu itulah kita juga bisa menjadi perwujudan dari Tuhan sendiri yang adalah kasih. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan kepadaku. Karena Tuhan sudah mengidentifikasikan diri dengan kita semua. Terutama kalau kita terus-menerus mengasihi, maka kemudian kita bisa menjadi seperti Kristus sendiri. Maka mari saudara-saudari terkasih, membongkar seluruh hambatan sehingga dari diri kita mengalir kasih yang tanpa batas, entah dalam batas peristiwa, entah dalam batas objek yang kita kasihi, atau dalam batas waktu. Sehingga seluruh diri kita adalah kasih itu sendiri yang bisa dirasakan, bisa dimengerti, diterima, ditangkap, dan kemudian dialami. Maka saudara-saudari terkasih, Anda adalah kasih, selalu adalah kasih, selama-lamanya adalah kasih. Apapun yang menghalangi Anda tidak mungkin bisa membatasi kasih itu. Karena kasih tak terbatas, kasih begitu kuat dan kuasa. Kita bisa menemukan dan merasakan rasa syukur, sukacita, kegembiraan. Hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam roh, maka hidup Anda tidak ada batasnya. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.